Halo semuanya, selamat datang di STM Suara Tengah Malam bersama gua Pedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Di episode kali ini, gua bakal membacakan cerita yang ditulis oleh Bittersweet 22 yang diupload di Kaskus dengan judul Penghuni Rumah. Oh iya, jadi sebelum masuk ke inti cerita, gue mau ngasih tahu dulu kalau ini tuh bukan cerita horor yang super panjang berkelanjutan. Jadi, gue ceritain aja sesuai dengan lokasi yang ada di judul. Gue ceritain seadanya, non-fiktif, dan tanpa direkayasa. Semoga bisa disimak dengan baik. So, check this out. Kejadian 1. Jadi, long time ago, waktu gue masih TK atau SD gitu, gue lupa. Gue tidur satu kamar sama kakak gue, kita berdua cewek. Dan posisi kamar kita itu dekat garasi di mana kepala kita itu dekat sama jendela. Tengah malam, gue kebangun. Gue emang dari kecil sering kebangun tengah malam. Dan cuma diem aja gitu di kasur. Nggak minum, nggak ke kamar mandi. Terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok jendela di kamar. Agak pelan gitu sih emang. Gue masih positive thinking di situ. Paling tikus, karena di garasi ada rak sepatu. Gak lama kemudian, bunyi lagi kenceng. Lo tau deh, pokoknya suara diketok-ketok itu kayak gimana. Nah, di situ gue langsung mikir, ini kayaknya bukan suara tikus. Dan gue ragu mau lihat atau enggak. Sampai gue mutusin buat tidur lagi, suara itu masih ada. Akhirnya gue tinggal tidur lagi sampai pagi. Besoknya gue cerita ke nyokap. Oh iya, pada hal aneh itu gue selalu cerita ke dia. Dan beberapa hari berikutnya kakak gue ngalamin hal yang sama. Kejadian 2. Ini kejadian hampir sama waktunya, tengah malam juga. Pokoknya di atas jam 12 malam. Tapi kakak gue duluan yang kebangun. Jadi dia denger ada suara cewek nangis kejer. Tapi suaranya deket, kayak di depan rumah. Besokannya yang gue denger itu suaranya malah jauh. Yang katanya kalau suara jauh tandanya dia itu deket. Serem. Kejadian 3. Ini yang parah. Jadi saking seringnya orang-orang rumah gue diisengin, nenek gue nyoba manggil orang pinter buat ngusir. Tapi nyokap gue bilang jangan dan gak usah. Mereka itu benernya ngejagain kita di rumah. Dan yang iseng itu penghuni luar, tapi nenek gue tetap manggil orang pinter. Kata orang pinter itu, mereka bisa diusir, tapi nanti kita harus kasih makan. Ibaratnya kayak ada feedbacknya. Waktu rumah gue lagi dibersihin, posisinya gue lagi di sekolah. Nyokap gue bilang setelah selesai, ada kain kafan di bawah sajadah kamar nyokap gue. Di situ nyokap sama nenek gue dikasih tahu penghuni-penghuni yang ada di rumah gue itu apa aja wujudnya dan letaknya di mana. Gue pun masih hafal sampai sekarang. Gue sih percaya nggak percaya, cuman yang dialamin real. Jadinya gue nyimpulin kalau ini benar. Setelah 2 minggu rumah gue bersih, itu penghuni pada balik semuanya karena nggak dikasih makan. Salah satunya nyokap gue sama nenek gue yang diisengin siang-siang bolong. Jadi dulu tempat cuci piring sama cuci baju itu ada di belakang dekat dapur. Dan ada pintunya. Itu pintu digedor-gedor kenceng banget. Gak mau berhenti. Kayak orang marah-marah minta dibukain. Yang denger nyokap gue duluan. Dan akhirnya nenek gue juga denger. Tapi mereka berdua ngediamin aja sampai akhirnya berhenti. Malamnya bokap gue. Waktu dia masih ada. Dan for your information, dia termasuk orang yang gak percayaan sama hal-hal gaib. Sampai akhirnya dia digodain pas lagi nonton TV. Dia denger kayak ada suara keyboard diketik cepet. Terus gak lama kemudian dia denger ada suara cewek manggil-manggil nama kakak gua di depan rumah. Mulai dari situ dia baru agak percaya sama hal-hal gaib. Kejadian 4. Ini ceritanya habis maghrib. Jadi nyokap gue ngeliat ada orang masuk kamarnya, terus jalan ke arah kamar mandi.
Tapi kata nyokap gue, ini orang tuh tinggi banget, hampir sepintu, terus pakai baju putih. Tapi dia nggak terlalu notice karena baru bangun tidur. Dan mikirnya mungkin itu bokap gue mau ke kamar mandi. Dan bokap gue tuh selalu pakai kaos putih kalau habis balik kerja. Begitu bokap gue masuk kamar, nyokap gue nanya, "Pah, tadi ke kamar mandi?" Dan bokap gue bilang, "Enggak, saya dari tadi nonton." Di situ nyokap gue cuma bilang, "Oh, ya udah." Dan di situ dia tahu yang dilihat tadi itu apa. Kejadian 5. Ini selang beberapa tahun setelah kejadian 1-4, di mana rumah gue habis di-upgrade. Emang, waktu selesai direnov, rumah gue nggak diadain pengajian. Mungkin salahnya di sini. Jadi, di lantai atas ada 2 kamar sama 1 gudang kecil buat jemur pakaian. Kamar gue di atas dan posisinya dekat sama tangga. Baru beberapa bulan habis gue tempatin lagi, tengah malam itu gue denger kayak ada suara orang megang tralis besi. Yang tahu tralis, tahu bunyinya gimana kalau ada orang pegangan? Gue nggak tahu itu posisinya mau naik apa mau turun. Yang jelas bunyinya aja. Dan lampu di rumah gue itu selalu dimatiin kalau udah malam, termasuk lampu kamar gue. Kejadian itu nggak sering sih, cuma beberapa kali aja gue denger, dan gue selalu bilang ke nyokap kalau ada hal-hal aneh kayak gitu. Terus juga gue sering banget denger ada orang kayak ngelemparin batu tembok kamar gue di atas jam 12 malam. Karena rumah tetangga kiri kanan gue nggak ada yang tingkat. Saking keselnya karena ganggu gue tidur, itu tembok sampai gue tendang dan akhirnya langsung berhenti. Gue juga sering denger ada suara cewek nangis deket gudang. Ini kejadiannya abis sisa kalau nggak salah. Gue kira kakak gue nangis. Dia kalau nangis emang hebring gitu. Dan di situ gue lagi pakai earphone, tapi suara tangisan itu kedengeran jelas banget. Sampai akhirnya gue turun ke bawah, ternyata kakak gue lagi ngobrol sama nyokap. Terus langsung gue tanya, "Tadi lu nangis?" Terus dia bilang, "Enggak." Di situ nyokap gue langsung nyuruh gue tidur di bawah aja bareng-bareng daripada di atas sendirian. Tapi emang gue nya agak bandel juga sih, selalu nolak tidur di bawah. Karena yang ada gue malah nggak bisa tidur gitu. Dan nggak tahu kenapa di keluarga gue itu yang paling sering digodain adalah gue sama nyokap. Mungkin karena nyokap gue bisa dan gue juga agak peka kali ya. Nyokap gue juga suka ngeliat gue diikutin bayangan hitam, gelap, kalau gue habis dari luar rumah. Kejadian 6. Ini yang paling bikin gue takut tidur lama-lama dan takut mimpi karena pernah ada yang kebawa sama gue dari mimpi. Kalau nggak salah, gue habis main dari mana gitu. Gue lupa pokoknya. Terus, karena gue pulang agak larut, gue mandi. Yang katanya nggak boleh mandi tengah malam, tapi tetap gue kepala batu. Dan gak lama kemudian gue tidur. Gue mimpi lagi ada di rumah almarhum nenek gue dari nyokap. Dan di situ ada yang meninggal. Tapi gue nggak tahu siapa. Posisi gue itu lagi mau masuk mobil iringan jenazah. Pas gue ngeliat ke arah pos kamling, ada si tante lagi berdiri ngeliatin gue. Tatapannya tajam parah. Dia berdiri di tengah orang-orang, tapi nggak ada yang notice dia. Di mimpi itu, gue langsung buang muka, dan gue kebangun tiba-tiba, keringetan parah, kayak abis lari maraton. Gue nyoba istighfar, dan gue panik sampai akhirnya cari cara buat lanjut tidur. Dan begitu gue tidur, belum ada 10 menit, you know what? Mimpinya bersambung. Itu muka si tante ada di depan muka gue, terus agak senyum. Bayang gak? Jadi gue di mimpi itu. Gue langsung melek dan nyoba buat nengok ke atas, tapi gue tahu itu cuma memperburuk keadaan. Karena hawanya udah bener-bener panas, dingin, gak enak gitu pokoknya. Dari situ gue tersadar bahwa dia telah terbawa oleh gue.
welcome, selamat datang. Oke, sampai di sini dulu cerita di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Pedro Ardiansyah, pamit undur diri. Dadah.